Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau mengulas materi tentang pertemuan ke-10 mata kuliah termodinamika. Judul bukunya atau judul referensinya itu masih sama dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu Thermodynamic and Engineering Approach yang dikarang oleh Pak Senggel sama Pak Boles ya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas materi di bab ke-9 ya. Bab ke-9 pada buku itu, di mana di situ adalah judul besarnya adalah siklus tenaga gas, yang salah satunya masuk di sana adalah siklus diesel. Nah, siklus diesel ini adalah siklus untuk mesin compression ignition engine ya. Kemudian adapun materi bahasan atau pokok bahasan kita yang akan kita bicarakan di atau yang saya akan uraikan di video ini adalah yang pertama kita tinjau dulu tinjauan umum tentang mesin torak. Nah, karena namanya mesin diesel yang nggak mungkin mesin eh, mesin mesin turbin atau mesin yang lain, tapi dia itu adalah jenis mesinnya mesin torak atau mesin pistok atau perangkat silinder dan piston, itu adalah mesin torak. Nah, kita sedikit ulas sedikit tentang itu nanti, kemudian yang kedua baru kita masuk ke siklus diesel, kemudian yang ketiga nanti kita akan melihat dari persepsi analisis termodinamikanya, yaitu kesetimbangan energi. Kita menggunakan hukum termodinamika 1 untuk mengulas itu dalam dalam tentu saja dalam siklus diesel. Kemudian yang keempat atau selanjutnya yaitu kita akan melihat bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi siklus diesel. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada nanti siklus ganda ya, di mana siklus ganda ini merupakan analisis lanjutan dari siklus diesel. Kemudian yang terakhir itu adalah kita akan mengilustrasikan ya dalam sebuah soal bagaimana menganalisis energi atau kesetimbangan energi dalam sebuah siklus diesel. Baik, yang pertama tunjuan umum mesin torak ya, sama seperti yang pertemuan sebelumnya, mesin bensin ya, tidak ada perbedaan sama sekali. Di situ ada titik mati atas, kemudian ada titik mati bawah, kemudian ada panjang langkah, ada bor, ada katup masuk, katup buang, kemudian ada volume clearance, ada volume langkahnya, ada rasio kompresi gitu ya. Ini adalah tinjauan umum mesin torak ya. Semua mesin torak itu ya begini-begini saja, tidak ada yang beda ya. Mesin diesel dan mesin bensin itu sama. Nah, lalu apa bedanya? Bedanya sedikit itu diilustrasikan di gambar itu. Kalau dalam mesin bensin itu kita sebut sebagai spark ignition engine karena ada percikan api ya untuk menimbulkan pembakaran. Sementara dalam mesin diesel itu tidak ada percikan api dari busi, tapi yang ada adalah semburan atau injeksi dari bahan bakar gitu ya. Nah, Anda bisa bayangkan berarti suhu di dalam mesin diesel itu jauh lebih tinggi walaupun sebelum terbakar gitu ya. Karena pembakaran itu terjadi karena ada panas dalam eh, dalam mesin, kemudian hanya diinjeksikan bahan bakar lalu kemudian terjadi pembakaran. Nah, di sini sedikit diperkenalkan siklus diesel itu kenapa disebut diesel. Jadi diperkenalkan atau diusulkan oleh Pak Rudolf Diesel pada tahun sekitar 1890-an. Kemudian ini juga dikenal dengan mesin kompresi atau compression ignition engine ya. Kemudian ada di sini proses selama langkah kompresi menghilangkan kemungkinan autogennya. Ini salah satu keunggulan dari mesin diesel. Kalau kemarin kita bahas mesin bensin itu bahwa salah satu faktor apa yang harus diperhatikan adalah bahwa bilangan oktan dari bahan bakar mesin bensin itu harus cukup
tinggi ya, membuat dia itu menjadi mahal juga bahan bakarnya karena kemungkinan terjadi auto ignition. Nah, di mesin diesel tidak terjadi auto ignition. Kenapa ya? Karena yang dikompresi adalah udara. Ya seberapa panas pun udara ya nggak akan kebakar gitu selama tidak ada bahan bakar. Nah, di mesin bensin itu yang dikompres adalah udara sekaligus bahan bakar gitu ya. Maka kalau dia terlalu panas, dia belum dipercikan api, maka dia bisa auto ignition. Auto ignition itu adalah yang menyebabkan pembakaran yang istilahnya prematur gitu ya, sebelum disuruh eh, terjadi pembakaran tapi dia sudah membakar duluan. Itu akan mengurangi energi, efisiensi, dan juga bisa sampai merusak eh, blok dari mesin tersebut. Nah, di sini juga dijelaskan lebih lanjut bahan bakar yang kurang disempurnakan artinya lebih murah ya, dapat digunakan pada mesin diesel. Nah, itu salah satu keunggulan dari mesin diesel. Lalu bagaimana dengan siklusnya? Satu perbedaannya, lalu perbedaannya adalah proses dari 2 ke 3 dari dibandingkan dengan mesin bensin. Kalau mesin bensin adalah eh, langkah 2 ke 3 itu adalah pemasukan kalor pada volume konstan. Nah, di sini pada tekanan konstan ya. Karena eh, proses pembakaran itu benar-benar terjadi ketika eh, volume itu volume terkecil gitu ya, sehingga tekanan itu benar-benar maksimal, suhu maksimal dalam ruang bakar, baru diinjeksi bahan bakar, lalu dia meledak atau terjadi pembakaran di sana ya. Sementara di mesin bensin itu tidak perlu sampai menunggu apa eh, pembakaran itu tidak terjadi terlalu lama ya, karena ada bantuan bantuan dari percikan busi gitu ya. Maka itulah sedikit perbedaannya. Maka dalam analisisnya nanti kita akan lihat bagaimana rumusnya sedikit berbeda gitu ya. Nah, kalau di 3 proses yang lain itu sama ya. 1 ke 2, 3 ke 4, 4 ke 1 itu sama dengan di mesin bensin. Kemudian nah ini dia kesetimbangan energi untuk siklus diesel tadi ya. Ini seperti yang sudah-sudah bahwa kesetimbangan umum dari energi atau hukum kekekalan energi itu adalah energi yang masuk dikurang dengan energi keluar sama dengan perubahan energi yang terjadi. Ya, kalau kita uraikan dalam mesin diesel maka kan kita dapatkan poin-poinnya ya yang kita ingin tahu, di mana key in itu nanti akan sama dengan H3 min H2 ya, jelas ya karena prosesnya itu yang terjadinya antara dari langkah 2 ke langkah ketiga. Nah, karena dia pada tekanan konstan, maka dia menjadi CP T3 min T2. Nah, kalau di mesin bensin Anda bisa lihat key in itu adalah U3 min U2 karena pada volume konstan. Nah, di QO itu tidak berubah, sama persis dengan mesin bensin karena memang terjadi juga pada volume konstan. Yang berbeda adalah yang key in. Nah, untuk efisiensinya sendiri tidak ada perbedaan. Kerja bersih yang dilakukan dibagi dengan input energi dari mesin tersebut. Kemudian proses 1 ke 2 dan 3 ke 4. Nah, ini adalah kasus khusus untuk proses 1, 2, 3 ke 4 ya. Di mana kita bisa menghitung kondisi di titik 2 atau sebaliknya kita bisa menghitung kondisi di titik 1 ketika kita mengetahui data di salah satunya. Karena memang eh, nanti biasanya input yang kita ketahui itu adalah input dari langkah 1, adalah langkah hisap. Langkah hisap di mana eh, di silinder itu menghisap eh, udara ya, udara lingkungan. Nah, udara lingkungan itu sebagai input data yang kita ketahui. Nah, dari data itu ya kita akan mengetahui eh, apa kondisi-kondisi selanjutnya dengan mengidealisasi proses itu adalah proses isentropik gitu ya, dengan proses 1, 2, dan 3 ke 4. Nah, lalu kemudian satu eh, variabel baru dalam analisis mesin diesel adalah cut off ratio ya. Cut off ratio itu adalah rasio dari volume di kedua ke volume ketiga ke volume kedua. Artinya
Kalau dalam bensin kan nggak ada V3 V2 itu ya konstan saja gitu. Ya, di sini kan ada tadi karena tekanan yang konstan berarti dia ada rasio volume di situ yang kita sebut sebagai cut off ratio. Nah, kemudian efisiensinya. Nah, lalu bedanya apa efisiensinya yang ini sama efisiensi yang ini? Sama seperti yang di mesin bensin, bahwa kalau kita menggunakan ini berarti kita mengasumsikan bahwa properti udara atau properti fluida kerjanya itu adalah konstan untuk suhu 300 Kelvin ya. Walaupun pada aktualnya itu kan nggak nggak konstan gitu ya. Maka kalau kita ingin lebih hati-hati dalam mengerjakan soal, maka kita menggunakan yang atas gitu ya. Kita harus W net per key in ya. Oke. Nah, kita oh ya ini lupa tadi bahwa PR2, PR1 ini juga kita bisa gunakan ya di proses 1, 2, 3, dan 4. Ini lebih presisi karena ini adalah dengan bantuan tabel. Kalau ini tidak dengan bantuan tabel. Jadi kita akan ilustrasikan bagaimana kalau kemarin kan kita sudah mengilustrasikan di mesin bensin itu cara menghitung kalau asumsinya itu eh, properti dari fluida kerjanya itu bervariasi terhadap temperatur. Nah, sekarang kita akan coba nanti di eh, ilustrasi atau contoh analisis di mesin diesel itu kita akan coba dengan bahwa properti dari udara atau fluida kerja itu konstan. Nah, ini terkait dengan efisiensi siklus diesel ya. Kalau kita melihat persamaannya, kita akan langsung menandai bahwa efisiensi siklus Otto itu lebih besar dibanding dengan efisiensi siklus diesel kalau dari persamaan. Nah, tapi yang perlu diingat bahwa mesin diesel beroperasi pada rasio kompresi yang jauh lebih tinggi dan dengan demikian lebih efisiensi dari mesin bensin ya. Maka kalau ditanya mana yang lebih efisiennya, pasti yang efisien itu adalah mesin diesel karena anda bisa lihat di grafik yang sebelah itu juga grafik ini sudah kita bahas ketika kita mempelajari mesin bensin bahwa ketika rasio kompresi dinaikkan maka efisiensi itu akan meningkat ya. Nah, cuma kendala di bensin di mesin bensin kita tidak bisa menaikkan rasio kompresinya karena yang tadi terjadi auto ignition ya, auto ignition. Maka jat maka pilihannya itu adalah ketika kita ingin membuat mesin dengan bertenaga besar, maka ya mau nggak mau kita harus memakai diesel gitu. Nah, kemudian selanjutnya di sini dijelaskan ulang terkait efisiensi yang lebih tinggi dan biaya bahan bakar yang lebih rendah dari mesin diesel membuatnya lebih banyak digunakan pada aplikasi yang membutuhkan daya yang relatif besar ya. Kemudian nah ini adalah perkembangan dari mesin diesel ya. Perkembangan dari mesin diesel itu membuat analisis yang siklus diesel ideal yang pertama kali dikenalkan oleh Pak Rudolf tadi itu cenderung tidak mewakili ya, tidak mewakili, maka perlu analisis atau membuat siklus baru ya. Di sini dijelaskan bahwa mesin compression ignition yang baru atau yang modern, bahan bakar disuntikan ke ruang bakar lebih cepat ya. Kalau tadi saya bilang bahwa dia disuntikan ketika volume terkecil, ini dia disuntikan sedikit lebih cepat ya. Sebelum atau sesaat sebelum dia nyampe ke titik mati atas, maka dia disuntikan. Maka prosesnya itu menjadi ada sedikit pembakaran itu terjadi di area volume konstan. Nah, kemudian ada yang terjadi di tekanan konstan. Nah, maka dia menjadi seperti ini gambar siklusnya. Proses 1 ke 2 itu adalah kompresi, kemudian proses 2X di sini ini menunjukkan ada proses pembakaran yang terjadi pada volume konstan. Kemudian ini adalah proses pembakaran yang terjadi pada tekanan konstan. Kemudian 3 ke 4 adalah ekspansi. Kemudian 4 ke 1 adalah langkah buang atau pembuangan energi. Nah, apa bedanya? Sama persis kalau untuk analisis efisiensi dan sebagainya. Yang bedanya hanya ada pada key in ya atau calor input. Nah, calor inputnya menjadi dua dia yang harus dihitung nanti. Ada calor input yang dari volume konstan, maka dia nanti rumusnya CV karena volume konstan.
Kemudian kalau kalor yang masuk dari sini ya atau selama proses yang ke sini maka dia itu menggunakan CP T3 min TX gitu ya. Maka diperoleh nanti hasil KI-nya sama seperti kalau Anda mau mencari efisiensinya ya berarti ya W net dibagi dengan key in ya. Berarti W net-nya itu adalah key in. Key in-nya cuma di sini bedanya dengan tadi kalau key in tadi adalah satu saja di sini dua. Nah, ini adalah contoh analisis energi dari sebuah siklus diesel. Nah, di sini dituliskan sebuah siklus diesel yang ideal dengan fluida kerjanya adalah udara. Ya, ini jelas spesifik diinformasikan di sini fluida kerjanya adalah udara. Walaupun sebenarnya secara intuitif otomatis bahwa yang namanya mesin diesel ya kalau dia beroperasi di bumi yang fluida kerjanya ya pasti udara gitu ya. Kalaupun tidak diberikan secara spesifik informasinya. Kecuali nanti soal itu memberikan informasi fluida kerjanya gas tertentu gitu ya. Ya. Berarti Anda nanti perlu berhati-hati ya karena beda analisisnya. Sekarang kita lihat bagaimana dengan fluida kerja yang udara dulu. Rasio kompresi 18 dan rasio cut off-nya 2. Pada awal proses kompresi, fluida kerja berada pada 14,7 PSIA 80 Fahrenheit dan 178 in cubic in pangkat 3 maksudnya ini manfaatkan asumsi standar udara dingin. Nah, ini saya merahkan, kemudian saya highlight. Ini kalau kemarin ketika mesin bensin kita belajar asumsi standar udara saja. Nah, artinya kita menggunakan tabel. Kalau kata-katanya asumsinya standar udara dingin berarti kita tidak perlu menggunakan tabel ya. Nah, di sini yang dimaksudkan secara implisit di sini adalah bahwa properti dari fluida kerja dalam hal ini adalah udara itu konstan di temperatur 300 ya. Di sini saya eh, highlight sekali lagi maksudnya adalah seperti itu ya. Nah, di sini tentukan A, suhu dan tekanan udara pada akhir setiap proses, B, keluaran kerja bersih dan efisiensi termal, dan C, tekanan efektif rata-rata. Nah, data-data itu diberikan, itu R sama dengan 18, kemudian kita tuliskan data-data yang di soal itu ke simbol-simbol yang sama dengan apa persamaan-persamaan yang kita bangun tadi ya, yang di slide-slide sebelumnya tadi ya, di mana di sini ada rasio kompresi 18, kemudian rasio cut off-nya 2, kemudian P1-nya adalah ini ya, P1 dan V1 yang dari soal. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan apa yang ditanya di soal. Nah, untuk nomor A itu suhu dan tekanan udara pada akhir setiap proses. Artinya semua temperatur dan pressure pada titik 2, 3, dan 4 kita disuruh diminta untuk mencarinya berapa. Kemudian yang KB atau yang kedua itu kita disuruh mencari keluaran kerjanya, outputnya, kemudian efisiensi termalnya ya. Maka nanti kita tulis W net dan efisiensi termal. Dan C itu adalah MEP, mean effective pressure atau tekanan efektif rata-rata. Nah, untuk soal yang sekali lagi untuk soal yang asumsinya standar udara dingin, maka hal pertama yang kita lakukan adalah eh, kita lihat data-data di tabel satu kali saja, satu kali saja. Nah, kita melihat data-data di tabel itu kita perlu data tentang kalor atau properti-properti dari udara ini. Ada konstanta gas dari udara, ada CP atau kalor jenis pada tekanan konstan, kalor jenis pada volume konstan, dan K 1,4 rasio antara CP dan CV. Nah, paling tidak saya ingin mengilustrasikan bagaimana cara untuk melihat data-data ini. Tapi data ini selalu konstan ya. Artinya Anda tidak tanpa di tabel pun Anda sekali Anda melihat ya eh, di sini Anda catat saja gitu ya. Nah, tapi ini kan satuannya adalah dalam satuan eh, metrik apa satuan English ya, satuan imperium. Jadi kalau nanti satuannya apa internasional itu akan beda lagi gitu ya. Nah, ini ada di tabel yang sudah saya berikan, tabel termodinamika itu di halaman-halaman awal ini sudah
ada ya namanya tabel properti gas ideal gitu ya. Nah, lihat. Nah, setelah kita mengumpulkan data-data ini, langkah selanjutnya adalah kalau untuk nomor A tadi kan kita disuruh menentukan pressure dan temperatur di tiap akhir langkah proses. Maka kita tulis saja ya, saya tulis ulang di sini keadaan di titik satu dulu ya, di mana diberikan di soal tadi ada 80 derajat Fahrenheit. Kemudian perlu diingat bahwa ketika kita melakukan analisis termodinamika, itu kita harus menggunakan temperatur atau skala absolut gitu ya. Kalau dalam satuan internasional kita mengenal dengan Kelvin, di skala eh, apa Inggris atau Amerika itu kita menggunakan eh, Rankine ya. Dari Fahrenheit kita rubah ke Rankine menjadi 540. Kemudian P1 V1 saya tulis ulang data yang ada. Nah, bagaimana dengan keadaan titik 2? Keadaan titik 2 kita peroleh dengan hubungan yang tadi yang ada di slide sebelum-sebelumnya tadi ya. Nah, untuk mencari T2 tinggal kita manipulasi persamaan ini. V2 diperoleh T1 V1 per V2 K minus 1 sama dengan 540. Untuk T1-nya masukkan nilainya T1 udah. Kemudian V1 per V2 ya. Tentu di soal tadi hanya menginformasikan V1 namun tidak ada V2. Nah, tapi karena ini rasio kita tidak perlu mencari nilai V2 ya, tinggal masukkan saja bahwa maksudnya V1 dan V2 itu kan adalah eh, perbandingan antara volume maksimal ketika awal langkah kompresi dengan volume minimal di akhir langkah kompresi ya, sama dengan maksudnya rasio kompresi ya, V1 per V2 artinya 18 ya, tinggal kita K-1 K-nya tadi adalah 1,4 dikurang 1 ya 0,4, didapatlah hasilnya 107,16 Rankine. Nah, itu kita dapat atau kita peroleh temperatur di titik 2. Bagaimana dengan tekanannya? Tekanannya menggunakan hubungan yang sama ya, hubungan yang diberikan untuk proses isentropik. Maka P2 sama dengan P1 V1 per P2 ya, sama V1 V2-nya adalah rasio kompresi, kemudian P1-nya dari sini 14,7, maka kita dapat ternyata nilai dari tekanan di titik 2 ketika langkah akhir kompresi itu ya adalah 841 PSI. Nah, kemudian selanjutnya setelah keadaan di titik 2 ya kita cari keadaan di titik 3. Nah, informasi di titik 3 tidak tahu sama sekali ya. Tapi kita harus melihat bahwa di sini saya tulis P3 sama dengan P2. Nah, kenapa ya? Karena tadi proses dalam 2 ke 3 dalam siklus diesel itu adalah tekanan konstan. Ya, maka tekanan konstan ya P2 itu ya pasti akan sama dengan P3. Maka di sini nilainya 841. Nah, setelah P3 berarti langkah selanjutnya menentukan temperatur di titik 3. Untuk temperatur di titik 3 kita menggunakan persamaan gas ideal. Gas ideal di mana ya kita tahu bahwa dalam proses itu ya masanya konstan gitu ya. Tidak ada yang keluar karena dia adalah sistem tertutup ya, maka massa tidak melewati boundary eh, atau tidak melewati batasan ya. Yang yang melewati batasan hanya energi, maka dengan menggunakan pengetahuan itu maka kita peroleh ya P2 V2 per T2 sama dengan P3 V3 per T3. Ya karena tadi ada tekanan konstan ya tinggal dicoret P2 P3-nya, maka kita mendapat untuk mencari T3 itu T3 sama dengan T2 V3 per V2. Maka kita peroleh nilai V3 per V2 itu kan ya cut off ratio ya, maksudnya cut off ratio itu adalah 2. Tadi kan diketahui di soal, maka didapatlah suhu 3432 di suhu akhir pembakaran. Kemudian keadaan titik 4 sama dengan proses 1 ke 2 ya, dia itu kalau 1 ke 2 kompresi, dia ini adalah ekspansi. Ya, hubungannya seperti ini.
maka T3 V3 per V4. T3-nya sudah ada di sini, ya tinggal masukkan angkanya. Bagaimana dengan V3 per V4-nya? Nah, V3 per V4-nya saya tulis di yang hijau ini ya, di mana saya katakan di sini bahwa V3 itu sendiri adalah sama dengan 2 kali V2 gitu kan ya. Kenapa ya? Karena tadi V3 per V2 itu adalah 2. Nah, kemudian selanjutnya eh, kalau kita lihat V2-nya adalah karena rasio kompresinya 18, berarti V2 itu adalah V1 per 18. Nah, saya masukkan di sini berarti V3 itu adalah 2V1 per 18. Sementara V4-nya atau volume 4-nya sama dengan volume 1. Maka saya masukkan dua persamaan ini ke sini, berarti kalau V3 jadi 2V1 per 18, kemudian V4-nya adalah V1. Maka coret-coret V1-nya 2 per 18. Didapatlah 2 per 14. Kemudian masukkan pangkatnya 0,4. Ya tinggal digunakan kalkulator, dapatlah angkanya segini, 1425 Rankine. Kemudian selanjutnya untuk P4 menggunakan persamaan yang hubungan keadaan saat proses itu isentropik ya, masukkan lagi nilai P3-nya dari yang ini 841, ya V3 V4-nya ya sama yang ini 2 per 18, ya masukkan pangkat 1,4, dapatlah 38,84. Nah, kalau kita ringkas atau kita rangkum hasilnya, maka jawaban soal nomor A T2 P2 T3 P3 T4 P4 kita peroleh seperti ini. Kemudian selanjutnya untuk kerja bersih ya, untuk soal nomor B, soal kerja bersih itu diminta untuk mencari kerja bersih dari siklus tersebut ya. Nah, di sini kita peroleh kerja bersih itu bahwa key in dikurang dengan key out. Artinya kerja yang dilakukannya itu adalah eh, selisih antara input yang masuk dengan output yang keluar gitu ya. Nah, karena sekali lagi bahwa yang namanya kekekalan energi itu ya seperti itu gitu ya. Kalau Q out yang nol ya berarti Qi-nya sama dengan nilai kerjanya gitu ya. Tapi tidak mungkin ya selalu ada energi yang dibuang. Maka nilai kerjanya itu ya tidak sama dengan nilai input panasnya. Nah, ini rumusnya. Kemudian efisiensinya, nah, untuk melihat seberapa bagus ya konversi energi yang dilakukan siklus tersebut. Di sini membandingkan rasio antara kerja bersih yang telah dilakukan dibagi dengan input energi yang dimasukkan ke sistem itu. Nah, di sini untuk menghitung ini kita hitung dulu massa fluida kerjanya ya. Massa fluida kerja kita hitung menggunakan persamaan gas ideal M sama dengan PV per RT. Nah, boleh di titik mana saja karena sekali lagi ini adalah sistem tertutup maka massanya konstan. Boleh menggunakan P2V2 per RT2, boleh sama saja. Nah, di sini digunakan P1 V1 per RT1 karena kebetulan V1-nya sudah diketahui. Nah, tinggal masukkan nilai P-nya 14,7, nilai V-nya 117 inci pangkat 3, kemudian nilai R-nya 0,3704, T1-nya 540. Nah, kemudian dikali dengan faktor konversi ya, konversi dari fit pangkat 3 ke in pangkat 3 gitu ya. Karena ini tadi dalam bentuk feet pangkat 3 gitu atau kaki, kalau ini dalam bentuk inci ya, maka ini faktor konversinya 1728, maka diperolehlah hasil akhirnya 0,00498 pounds mass. Kemudian selanjutnya setelah dapat massa ya, untuk apa dihitung massa tadi ya, untuk menghitung key in ini ya. Key in ini perlu data massa, kemudian kalor jenis pada tekanan konstan yang kita tentukan dari awal dari tabel, kemudian temperatur di titik 3 dan temperatur di titik 2. Masukkan M-nya yang kita cari, kemudian CP-nya, kemudian temperatur yang kita cari di soal A, maka kita peroleh ternyata energi input dari mesin diesel itu adalah 2,051 BTU.
Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah menghitung kalor yang tidak bisa menjadi kerja ya, atau kalor buang. Gampangnya adalah kalor yang buang atau kalor yang terbuang sia-sia. Nah, ini MCV. Nah, kenapa menggunakan CV ya? Karena tadi proses 4 ke 1 adalah volume konstan, sementara proses 2 ke 3 itu adalah eh, tekanan konstan. Ya, maka di sini bukan nilai CP tapi nilai CV. Nah, di sini perbedaannya hanya ini saja. Masukkan nilainya, nilai-nilai yang sudah ada, lalu didapatlah ternyata hasilnya 0,754 BTU. Setelah itu, lalu baru kita bisa menghitung kerjanya ya, karena kita sudah peroleh inputnya, input kalor dan output kalornya. Didapatlah ternyata kerja yang dilakukan adalah 1,297 BTU. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah terkait dengan efisiensi termal. Efisiensi termal itu persamaannya adalah kerja bersih tadi WNET, saya tidak mau nulis ulang di sini, dibagi dengan Q in. Nah, WNET-nya 1,297 dibagi dengan Q in-nya 2,051 diperoleh 0,632, atau efisiensi dari mesin tersebut adalah dia bisa mengkonversi sebanyak 63,2% energi input menjadi kerja bersih. Kemudian selanjutnya ada tekanan efektif rata-rata, atau sering dalam literasi itu walaupun literasi bahasa Indonesia tetap menggunakan singkatan yang berbahasa Inggris ya, MEP, mean effective pressure gitu ya, atau maksudnya tekanan efektif rata-rata. Nah, di sini persamaannya adalah kerja bersihnya dibagi dengan volume maksimum dikurang dengan volume minimum. Volume maksimum di eh, siklus diesel tentu saja bisa V1 bisa V4 sama saja. Kemudian volume minimumnya adalah V2. Nah, tadi kita harus menentukan dulu nilai V2-nya berapa. Nah, V1 kan sudah ada di soal 117. Karena rasio kompresi mesin ini adalah 18, maka dengan pengetahuan itu kita bisa menghitung V2. Maka kita peroleh nilai V2-nya dengan membagi V1 dengan rasio kompresinya. Dapatlah 6,5 inci kubik. Nah, dari sini kita masukkan V1-nya adalah 117, V2-nya adalah 6,5. Nah, ini adalah faktor konversi dari BTU ke LB force ya, atau ke pounds pounds square inch, nah, ke dari BTU, kemudian 12 ini dari feet ke inci ya. Hari ini dikali atau didapatlah itu hasilnya nanti adalah kurang lebih 110 PSIA. Nah, itu adalah ilustrasi untuk mengerjakan soal. Anda bisa lihat perbedaan eh, ketika asumsi soalnya itu adalah standar udara dingin, maka kita tidak membuka tabel selama proses pengerjaannya kecuali di awal saja ya. Saya ingin ilustrasikan bagaimana kita meninjau nilai-nilai properti ini ya. Saya akan buka dulu bentar, saya share screen yang PDF-nya. Nah, ini adalah PDF dari untuk menentukan eh, tabel. Ini kan ada dua ya. Kalau itu yang appendix 1 itu adalah untuk tabel satuan internasional, yang appendix 2 itu satuan yang baru saja kita itu adalah satuan Inggris ya. Nah, tadi untuk melihat itu kita lihat di ideal gas specific heat. Nah, di sini Anda akan memperoleh nilai-nilai CP, CV dan K-nya ya, dan konstanta gasnya atau nilai airnya. Nah, kalau nanti spesifik soal itu menyebutkan bahwa fluida kerjanya bukan udara, tapi misalkan nitrogen atau biasanya helium yang K-nya bagus ya 1,66 ya, kalau kita lihat di tabel itu semakin besar K-nya maka akan semakin bagus efisiensinya.
Ya di sini ya kemungkinan untuk menggunakan itu ya antara neon dan helium ya untuk meningkatkan efisiensi. Nah, kalau itu yang nanti dalam soalnya disebutkan spesifik ya maka CP yang digunakan tidak boleh angka-angka yang tadi tapi yang ini ya. Nah, kalau yang satuannya internasional bagaimana? Nah, kalau satuannya internasional berarti tabel yang ini yang harus kita pakai, bukan tabel yang itu. Nah, ini kilojoule per kilogram. Oke, saya kembali ke eh, slide yang tadi. Nah, yang pertama, dia ada nanti yang mungkin variasi soalnya. Kadang kita disuruh fluida kerja yang berbeda, bukan udara. Kemudian dengan satuan yang lain, ada kemungkinan dua eh, satuan. Kemudian dengan asumsi ya, asumsi ini kan sudah kita sekali lagi sudah kita bahas di mesin bensin. Di mesin bensin kita ilustrasikan atau kita analisis mesin-mesin bensin atau siklus bensin itu dengan menggunakan prinsip atau asumsi bahwa standar udara ya, di mana artinya kita memperhitungkan bahwa properti dari udara itu tidak konstan tapi bervariasi terhadap temperatur. Nah, dan sekali lagi Anda harus mencatat bahwa yang lebih pada kebenaran itu yang pada yang asumsi standar udara ya, yang kita menggunakan tabel. Nah, oke, selanjutnya adalah nah, untuk contoh analisis energi siklus ganda. Nah, contoh siklus ganda ini sama ya, adalah siklus diesel, tapi bedanya tadi key in-nya dua nanti. Nah, nanti silakan dicoba dikerjakan. Ini ada siklus ganda standar udara, ya, memiliki rasio kompresi 14 dan cut off rasio 1,2. Rasio tekanan selama proses penambahan panas volume konstan adalah 1,5. Ini lihat baik-baik, catat baik-baik rasio tekanan ya. Jadi ini cut off rasio itu kan berarti rasio volume ya. Di sini rasio tekanan selama proses penambahan panas ya, pada volume konstan adalah 1,5. Tentukan A itu efisiensi termalnya, B jumlah panas yang ditambahkan, dan C tekanan dan suhu gas maksimum saat siklus ini dioperasikan pada 80. Ya, jadi soalnya memberikan data awal ya. Data ini berarti mesin itu bekerja pada daerah di mana tekanan atmosfernya 80 kilopascal. Kemudian artinya berarti ini di dataran tinggi ya. Kelihatan dari tekanannya 80 kilopascal berat dan suhunya dingin 20 derajat Celcius. Berarti sekitar di mungkin di ya, ketinggian daerah perbukitan gitu ya. Pada awal kompresi ya. Dia itu. Artinya langkah hisapnya itu eh, dia menghisap kondisi udara pada lingkungan yang sangat bukan sangat tapi yang dingin dan tekanannya rendah. Nah, di sini dikatakan gunakan asumsi kalor spesifik. Artinya sama dengan contoh soal yang kita bahas yang tadi ya, bahwa asumsinya adalah kalor spesifik konstan. Jadi artinya semua properti-properti udara itu adalah konstan. Nah, tapi yang diingat bahwa kalau tadi itu adalah eh, satuannya adalah satuan imperium, ini adalah satuan dalam satuan internasional. Maka Anda harus melihat buka tabel berapa nilainya. Kemudian ini ada latihan ya. Kalau Anda sudah bisa contoh soal yang kedua, Anda kerjakan latihannya. Di sini ada nomor satu itu siklus diesel yang ideal dengan fluida kerja udara memiliki rasio kompresi 18 dan rasio cut off 2. Pada awal proses kompresi fluida kerja berada, ini sama persis dengan soal nomor satu, tapi ini dalam satuan internasional. Kemudian soal nomor 2 ini sama dengan soal nomor 2 yang tadi tapi dalam satuan metrik ya. Nanti kita ketemu di pertemuan sinkronus atau yang live ya, kita akan membahas soal ini ya. Ini adalah sebagai awal pertemuan kita ya, agar nanti pas di pertemuan itu sudah ada
informasi awal, terus sudah ada pengetahuan awal untuk didiskusikan. Jadi kurang lebih itu materi kita hari ini. Eh, saya akhiri videonya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.